Itu. Iya, itu udah disampaikan kan tadi. Jelas banget tuh. Iya. Jadi begitu aja sih Bang. Kalau misalnya kita ceng-cengin terus tuh, ini forum kayak debat kusir nggak sih gitu? Ayo nanti abang jadi narasumber ya ngadapin dia. Kalau boleh tahu live-nya jam berapa aja sih Bang? Nggak tentu bang. Oh nggak tentu ya. Cuma tadi greget aja sih ngeliatnya. Tapi ya kita nggak boleh ngeledekin terus gitu. Karena kita tujuannya kan kemarin itu buat live Frankie. Iya. Iya. Udah nggak apa-apa. Ini jam-jam hiburan lah. Kalau kita kan mulai dari sore. Di bawah juga butuh hiburan. Untung ada yang ODGJ gitu lah. Sama aja aku pun mualafnya aku. Cuman aku udah lama gitu lah aku. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan lucu ya. Ada Akhi Handi dan juga para hamba Allah yang lain, dan lawan debatnya pun kocak kamu sih ya, pendeta-pendeta koplak semua. Jadi ya lucu kamu sih, namanya juga orang-orang tidak berakal ya, ketika berdebat pun ya hanya bikin kita tertawa ngakak sambil guling-guling. Oke, demikian kamu simin videonya. Berarti Tuhanmu menjadi manusia, betul? Betul? Menyerupai manusia, masalah paham ya, menyerupai manusia. Oh, ya. Menyerupai manusia itu manusia beneran atau manusia setengah-setengah? Abang sendiri, aku menyerupai. Aku siapa? Kamu anaknya bapak ibumu. Ya udah begitulah dia. Ya, kamu ini manusia apa menyerupai manusia? Ya kalau saya manusia. Nah, kalau Yesus? Dia bapak sendiri. Lo bapak yang turun menjadi Yesus? Iya. Dialah dia, Allah lah yang turun ke bumi. Berarti tidak ada lagi di surga, kosong. Memang Allah itu kalau turun ke bumi dia kosong surga ya? Baru ya tahu kan turun dia, Tuhan mau turun ke bumi. Berarti surga kosong. Kalau gini Bang Ani, kalau surga nggak kosong kayak pipa jadinya Tuhan ya. Oh iya, menjulur kayak lidah memanjang gitu ya, menjulur dia ya. Enggak, abang kutanya dulu, surga abang di mana memangnya? Surga saya ada di sini dekat saya. Ya sudah, jadi kenapa abang bertanya? Kenapa di atas kan abang bilang nanya kosong? kalau kamu. Jadi waktu bapak menjadi manusia masih ada bapak? Masih. Di mana bapak waktu menjadi manusia? Di bumi. Lewat mana dia menjadi manusia? Melewat manusia. Berapa bulan? 9 bulan. Berarti Tuhanmu pernah di dalam kandungan Maria? Iya, betul. Nah, siapa Tuhannya Maria waktu mengandung Tuhan? Ya Yesus itu sendiri. Berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria? Iya, betul. Nah, mana lebih tua Maria daripada isi kandungannya Maria?
Ya lebih tua, yang lebih tua diisi dalam kandungannya lah. Orang dia tahu berapa. Mana mungkin lebih tua yang dikandung daripada yang mengandung, bro. Nah itu dia salahnya abang. Abang Oh, saya yang salah. ketuhanannya kan? Enggak. Saya Abang yang menanyakan salah. aku ketuhanannya kan? Iya, 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 iya. Udah Bang Andi, udah. Abang menanyakan aku ketuhanannya, bukan kepribadiannya, bukan kepribadiannya manusia. Siapa yang menciptakan Maria? Iya Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Yang ada dalam kandungan Maria? Iya. Berarti Maria diciptakan isi kandungannya? Bukan begitu konteks. Abang menanyanya ketuhanannya kan, bukan kepribadian Iya, manusianya ya kan? kan dikandung, kan kandungan. Iya, abang Ya. menanyakan kepribadian Tuhannya kan, bukan kepribadian manusianya kan? Iya, dua-duanya lah saya tanya. Berarti, Nggak bisa lah bang. berarti Tuhannya Maria, isi kandungannya Maria, betul? Betul, betul sekali itu, Yang men- tidak jauh itu. Iya, ya jadi yang menciptakan Maria, yang dikandung Maria, betul? Betul, Berarti lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria. betul itu betul semua. Mau abang Ya. bilang kayak manapun itu tetap betul. Iya. Terus kalau Bunda Maria menyembah siapa? Tuhan, Tuhan yang mana? Yesus itu sendiri. Yang dalam Tuhan Yesus kandungan. itu sendiri. Yang dalam Betul. kandungannya. Iya, Jadi dia sembah kandungannya. iya betul. Jadi kalau Bunda Maria berdoa, bagaimana doanya misalnya? Ya Tuhanku di dalam kandunganku, begitu ya? Ah itu tadi, abang kan Ya. mempersepsikan sebenarnya itu. Tidak dibilangnya di kandungannya. Apakah ada orang menyebutkan di tempatnya? Kan tidak. Karena Tuhan itu di mana-mana. Jangan salah. Jadi kira-kira kalau Bunda Maria berdoa itu gimana bang? Ya Tuhanku di dalam kandunganku gitu ya? Bukan begitu maksudku. Ya, gimana? Bukan begitu. Bahasa abang menanyakan saya ketuhanannya, bukan kemanusiaannya. Ya tapi kan itu anaknya Maria juga toh? Iya, Iya, betul. Jadi Tuhannya Maria adalah Dia Jadi dengan gini loh, perantaran bro. Maria Bro. sebagai manusia. Iya, jadi Tuhannya Gitu loh, Bang. Maria adalah anaknya Maria gitu ya. Betul. Jadi Tuhanku adalah anakku gitu. Sebagai manusia. Iya. Gitu loh. Iya, Tuhannya Maria itu Yesus, anaknya Maria. Iya, Tuhan Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus itu Tuhan, Tuhannya Maria, Tuhannya semua umat. Iya. Jadi Tuhanmu pernah menjadi bayi juga ya? Itu kemanusiaannya supaya dia genap menjadi manusia. Oh, jadi bayi itu bukan Tuhan. Jangan putar balikkan bang. Sudah aku bilang, kalau abang menanyakan ketuhanannya, sudah aku bilang tadi, kalau abang menanyakan ketuhanannya, ya memang lebih tua dari semua, bukan dari mana-mana, dari semua. Karena dialah pertama kali ada di dunia ini. Tidak sebelum ada dunia sudah ada dia. Oh, iya, jadi bayi itu Tuhannya Maria. Kenapa? Mana lebih tua Maria daripada bayi itu? Abang menanya kemanusiaannya atau ketuhanannya? Dua-duanya. Tidak bisa. Loh, memang anaknya Maria dua macam. Bukan dua macam. Tidak bisa sekali dua. Abang pertanyakan kenapa? Sudah aku bilang tadi, Allah itu sendiri turun ke bumi untuk menjadi manusia. Iya, pertanyaan saya adalah bagaimana dia menjadi manusia? Ya, harus mana lebih bagaimana tua? manusia? Dengerin dulu, mana lebih tua Maria daripada bayinya? Allah itu sendiri paling tua. Bukan Berarti bayi lebih itu. tua. Allah itu sendiri Berarti paling tua. lebih tua bayi daripada Maria. Allah itu. Ya saya tanya bayi itu. Allah itu. Yang menjadi bayi siapa? Allah itu.
Jadi Tuhannya Maria bayi itu. Allah itu. Iya, saya tanya bayinya. Abang menanya bayi kan, aku bilang kan Allah. Jadi kamu menghindari bayi nih. Bukan menghindari bayi. Ya, bayi itu Allah. Iya, saya tanya bayi itu. Bayi Allah, kalau abang bilang Ike. Oh, Aku iya. oke kan. Bayi Tuhan, bayi Tuhan. Bukan Ike, oke. Kalau Ike itu jadi saya jadi ingat kakek Sugiono. Ike, kimochi. Jadi Tuhan itu adalah bayi. Jadi bayi itu adalah Tuhan ya. Ya. Oke. Jadi bayi Tuhan ini lebih tua mana bayi Tuhan daripada Maria? Tuhan. Oh, lebih Gak tua usah bayi. itu bolak-balikkan bang. Tuhan, tetap aku bilang Tuhan. Oke. Itu bayi itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi itu? Abang Apa yang- diciptakan oleh siapa? Itulah maha kuasanya. Apa yang Bumi dikuasai? diciptakan oleh siapa? Yang dikuasai bayi itu apa, bro? Dunia ini. Apakah bayi itu langsung bisa berjalan main bola? Bisa. Oh, bayi main bola. Wih. Puas kan abang ketawa? Gak apa-apa. Emang kau anggap Jadi, ya kalian seperti apa gitu? Jadi bayi Yesus langsung bisa berjalan ya? Bisa. Oh, udah bisa cari makan sendiri. Bisa. Udah langsung bisa kemana-mana gitu bayi itu ya? Gimana itu bayi bisa makan sendiri, jalan sendiri? Kau ini kenapa nggak ada otak itu? Kalian gak ada otak, kalian dekati Allah. Tuhan kalian dekati. Masa ada Gimana bayi otak kalian sendiri? mendekati Allah? Pakai otak Malah lah kau. mendekati Tuhan sendiri. Jangan taruh di dengkul otakmu, bro. Jangan taruh di dengkul. Pakailah otakmu di kepalamu itulah. Kakak lah dulu, kakak bisa mendekati Tuhan. Coba, Bisa coba kakak dekati mana? Tuhan. Saya kan ini melahirkan punya anak. Enggak ada anakku yang bayi bisa jalan. Bayi Sudah itu ya. aku bilang, jangan dekati aku dengan kemanusiaannya, dengan ketuhanannya lah. Coba mana itu datanya? Yesus jalan, Yesus bayi jalan. Mana itu Yesus bayi jalan? Bunda Rahma kalah, nggak main anakmu bunda. Bayi Yesus dong bisa main bola. Ada bayi bisa jalan. Aduh, ada aja kau ini. Kalau kau itu botol ya Gini loh. separuh-paruh lah, kalian jangan pertanyakan permanen. kemanusiaannya. Pertanyaan kalian kemanusiaannya, bukan ketuhanannya. Ditanyanya tadi, Tuhan Maria siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berarti bayi itu Tuhan jadi Maria. ketika Bukan bayi, begitu. abang, ketika bayi Tuhanmu beol, diceboki, dipegang-pegang itunya, apa nggak geli kau merasa Tuhanmu dipegang-pegang itunya, bayi? Dengar Ada dulu aja ya, kau ini. saya. Biar kuterangkan. Tadi sudah kuterangkan dari awal. Allah itu turun sendiri ke bumi. Supaya dia menjadi genap manusia, ya harus menjalani kayak manusia dong. Genap jadi manusia. Kalau dia Tuhanmu tidak adil, cuma jadi manusia, kenapa dia nggak jadi cacing kek, jadi apa yang lain kek? Itu dia ikuti aja tadi. dia, Bunda, jangan Makhluk dilawan. yang paling sempurna Ikuti aja apa dia. memangnya kak? Biar kakak tahu makhluk yang paling sempurna apa? Manusia. Ikuti aja Bunda, sudah. jangan dilawan. Dia Nggak pintar ini mungkin. anak ini. Oh, dialah kalau kau pintar ya. Aku kalah lah kalau kau pintar. Bukan pintar. Kalian yang bertanya kemanusiaannya, bukan bro. Berarti kau kalau kau nggak pintar kau goblok ya. Aduh. Cukup Roma, cukup. Dibilangi pintar dan nolak, berarti kau goblok. Ini tuh Bunda Rama kan peringatan nanti aku nah. Oh, ya Allah ya Rabbi ya. Bang Andi, lanjut Bang Andi. Jadi Panjaitan, jadi Yesus waktu kecil udah bisa jalan sendiri ya. Tuhan Ya kan dia itu kayak Tuhan. manapun kalian bilang bang, mau kayak manapun kita dekati itu tidak bisa. Mau gimana pun dia, itu bisa-bisa saja. Karena apa? Dia Tuhan kok, dia punya Iya, dia semua alam Tuhan semesta. gitu. Apa pekerjaannya Tuhan waktu bayi? Apa kerjanya? Nete. Pasti toh nete toh Apa lagi ikut Panjaitan. campur? Apa lagi Bunda, selain bunda, nete? bunda, bunda sayang akun, bunda, sayang akun. Bro, apa pekerjaan Tuhanmu waktu dia menjadi bayi? Sekarang yang ku pertanyakan sama orang kalian semua,
Kalian menanyakan ketuhanan atau kepribadian manusianya? Dua-duanya. Terserah kamu mau jawab yang mana. Bisa. Udah aku bilang Tuhan itu turun ke bumi untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi manusia ini kan, tapi manusia Yesus kan, iya bahwa Allah itu ada. tapi manusia Yesus kan Tuhan, betul ya? Iya. Iya, makanya saya tanya, apa pekerjaan Tuhan Yesusmu waktu kecil? Tujuan Yesus turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Itulah Saya pekerjaan nggak dia. nanya tujuannya, saya nanya kerjaannya. Ya itu pekerjaan dia. Tujuan itu pekerjaan dia. Apa itu kerjaannya? Menyelamatkan manusia, umat manusia. Bagaimana cara menyelamatkan dia masih bayi? Bagaimana menyelamatkan? Ya itulah dia perkenalkan dia bahwa dialah Tuhan itu. Udah bisa bicara Sebelum dia. dia lahir, dia sudah disembah. Oh jadi waktu Oleh dia bayi orang udah sih. Matius. Jadi waktu dia bayi udah lancar bicara. Sudah. Lancar bicara waktu dia. Oh waktu dia bayi udah lancar bicara gitu ya? Sudah. Menurut kamu ini bayi Tuhan ini pernah nangis nggak? Sebagai dia manusia ya pernah nangis. Waktu dia nangis bukan dia Tuhan. Jangankan dia bayi, setelah dia dewasa pun dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dosa-dosa manusia. Oh jadi Tuhanmu pernah mengalami kesedihan? Pernah sedih dia menengok mat-matnya. Mesti dia tahu berdosa. Iya. Waktu disalib Oke, menangis gak sekarang bang? Giliran aku bertanya. Giliran Panjaitan. aku bertanya, Bang. Panjaitan Aku waktu bertanya. waktu disalib menangis gak bang Panjaitan? Aku mau bertanya dong, Bang Panjaitan. Ketika Yesus jadi tukang kayu, apakah dia sekaligus Tuhan? Apakah ada dibuat di situ tukang kayu Yesus? Bapaknya Yesus, Yusuf itu tukang kayu. Tukang kayu, enggak, Yesus tukang Yusuf kayu. tukang kayu. Ketika jadi kalau dia tukang kayu, ada yang mesen kan, Tuhan, tolong buatin aku lemari. Ini dah ambillah Tuhan ini kan Bukan gitu pertanyaannya Bunda Rama. Bagaimana? Gini loh, waktu Tuhan mau menjadi tukang kayu, pernah nggak kira-kira salah ukur? Ya, salah ukur. Atau pernah nggak kena palu tangannya? Enggak, biar dijawab dulu ini. Nah, bro, dia kan tukang kayu tuh. Kaisar. Makanya Tuhan. Pernah nggak salah ukur? Coba jawab bro. Salah Jawab gergaji. bro. Bang, cuma Apa satu salah jawaban. gergaji kena Dengar, tangannya Kak. kak? Dengar Apa ya, salah Kak. dempul? Abang-abang yang di sini Bunda ya. pakai jawab dulu salah Cuma ukur satu jawaban dulu. untuk kalian. Cuma satu Pernah. jawaban untuk kalian. Kan misalnya yang ada orang mustahil bagi pesan dia. meja. Meja kan kakinya harus rata. Kira-kira pernah salah ukur atau enggak gitu aja Tidak sih. ada pertanyaan. yang mustahil bagi dia. Oh jadi pernah salah ukur. Jadi pernah Dia salah tahu, ukur ya. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia tahu, Apa wah, yang tidak hebat. bisa dibuat dia? Karena dia Allah sendiri. Nah, Jenis-jenis Mantap, apa aja sih yang pernah dia buat? Pernah bikin lemari, meja, apa aja sih yang pernah dia buat? Sudah aku bilang dari awal bang tadi. Pernah Apa bikin itu? kursi Bang Pekerjaan Andi. Yesus. Pernah Karena bikin itu kursi tidak. dan kursinya itu diangkat ke surga buat duduk sampingan dengan Bapak. Tuh. Jadi diputuskan nggak pernah salah ukur ya? masa Menurut abang masa gimana? Tuhan salah ukur? Enggak lah, Tuhan enggak salah ukur. Paling kena palu tangannya atau salah potong. Jadi itulah Bro, profesi. pernah nggak Tuhan mau mengalami musibah? Selagi disalib. dia turun ke Kenapa bro? Bro, pernah nggak mengalami musibah? udah jawab kakak itu tadi. Apa? Udah jawab kakak itu tadi. Lu yang jawab lah. Iya, kakak itu lebih tahu. Kamu yang jawab lah bro. Untuk Misalnya apa pernah saya jawab jatuh, kalau sudah dijawab? misalnya pernah jatuh atau sakit gitu, pernah nggak sakit atau jatuh?
Jangankan jatuh, sedangkan dibunuh aja dia udah dibunuh. Oh, jadi pernah jatuh, pernah sakit. Sebagai dia manusia pernah. Pak, itu harus dirasakan dia. Bahwa Dia betul-betul berobat jadi kemana manusia. waktu Tuhanmu sakit? Siapa yang ngobatin dia? Haji Naim. Nah, udah jauh kan? Itu udah Itu mah di jawabannya. Fatmawati itu mah. Haji Naim. Teman gue di sana dia Naim. Gue lama di sana. Ada terusin dah. Oh, jadi Yesus pernah mengalami sakit, Bang? Menurut abang Yesus- gimana? Ya, Iya. menurut abang kayak mana? Kalau menurut saya pernah. Ya udah, berarti itulah jawabannya. Ya Apa, udah. abang- Waktu abang- Yesus abang- sakit, sebagai waktu dia Yesus manusia, sakit, sebagai waktu dia Yesus manusia, sakit, iya. dia Waktu tidak Yesus ada pernah tidak sakit, merasakan yang dirasakan manusia. oke, ya. Waktu Yesus sakit, itu ketuhanannya berada di mana? Di perbedaan dia, Di dalam dia, berarti Tuhannya juga ikut sakit. di dalam dia. Iya, berarti Tuhannya juga ikut sakit. Sebagai daging yang sakit. Iya, berarti Tuhannya juga ikut sakit. Dagingnya berarti kayak mana bang? Kalau aku bilang dagingnya gimana? Badannya kan? Abang lah aku tanya, badan abang sakit, apa ikut roh abang sakit? Dua-duanya. Mana mungkin kalau roh abang sakit ya nggak bakal abang sembuh-sembuh. Kalau daging yang sakit, roh tidak merasakan sakit. Mas, Ya mana ada tidak. kayak gitu? Kalau badan sakit, roh Daging juga ikut merasakan, sakit. roh tidak Nah, merasakan, gini, Bang. sekarang Abang gini, bisa Bang. merasakan roh. Oke, Ya, sekarang abang gini, bisa Bang. merasakan roh. Iya, Ani bisa yang merasakan kan merasakan. roh, yang Kalau merasakan gue yang nanya sakitnya roh. lancar loh. Kalau gue yang nanya lancar. Bro, kalau badannya sakit, berarti ada roh di dalam badan, betul? Betul. Yang merasakan sakit apa bang? Bukan dulu bang. Yang merasakan sakit apa? Ya badannya karena ada Ya rohnya. sudah. Jadi kenapa mau bertanya lagi belit? Oke. Karena kalau jadi mayat kan sakit, mayat tidak pernah merasakan sakit karena tidak ada roh. Apa mati gitu roh ya. abang? Apa mati roh abang? Saya bukan Tuhan. Makanya aku bilang, kalau abang mati, badan abang yang mati atau roh abang? Jadi kau samakan Tuhan dengan saya? Tidak. Ya, Ini kenapa kau ambil pertanyaan contoh abang. sama kenapa kau ambil contoh sama Pertanyaan begitu? abang yang ku apakan. Ya udah. Lanjut ya. Yesus pernah ini nggak cukur rambut Tuhanmu? Mana mau dibilang bang? Pernah nggak dia cukur rambut? Pasti pernah. Siapa yang nyukur rambut Tuhan? Tanya Tuhannya lah. Waduh, kok Tuhan? Haji Mail. Ya, abang nanya Tuhan kan? Ya Tuhanmu kan itu bro. Abang nggak nanya ke manusianya kan? Tuhannya kan? Iya. Ya tanya Tuhannya. Apanya sih Yesus yang Tuhan bro? Apanya Yesus yang Tuhan? Ya dia sendiri. Badan Yesus Tuhan atau bukan? Badannya itu daging manusia. Badannya Terus itu apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Ya dia Tuhan sendiri. Apanya ya Tuhan itu? Yang Abang tahu mana? nggak Tuhan itu apa? Kutanya dulu abang Tuhan itu apa? Tuhan itu yang disembah kan? Ya sudah. Terus apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Yang disembah tadi apa? Tuhan kan? Iya kan Yesus terdiri dari jasmani dan rohani, betul? Iya. Apanya yang Tuhan, jasmaninya kah, rohaninya kah? Semuanya. Oh, iya. Oh jadi badannya juga Tuhan. Iya iyalah, karena Ya, Tuhan oke, yang menciptakan oke. itu. Berarti tadi Segala Tuhan yang juga. diciptakan itu Kalau Tuhan. badannya juga Tuhan, berarti Tuhan juga sakit. Oke. Gimana? Kalau badannya juga Tuhan, berarti badannya juga sakit. Berarti Tuhan pernah sakit. Abang kutanya dulu bang. Abang kutanya Apa, lagi Bang? balik nih. Apa Biar bang? abang nggak mengeliru-kelirukan bahasa. Iya. Kok cuma nanya bang? Iya, biar nggak keliru-kelirukan bahasa. Ya apa itu bang? Abang percaya Tuhan di mana? Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu bang. Dia nggak Ya membutuhkan sudah, tempat. jadi kenapa pertanyaan abang begitu sama saya? Ya karena kamu memasukkan Tuhan ke dalam rahim Maria. Abang dengar tadi bahasaku di mana? Allah itu turun sendiri ke bumi
Sudah Ya, jadi Melalui berarti di apa? bumi ada. menjadi manusia. Ya berarti di bumi ada Tuhan. Ya memang ada Tuhan di dunia ini. Iya. Kalau nggak ada Tuhan, abang mau kayak mana? Jenis kelaminnya Tuhanmu apa sih, bro? Kenapa? Jenis kelaminnya Tuhanmu apa? Semua. Saya tanya, jenis kelaminnya laki atau perempuan? Abang kutanya lagi. Biar kutanya balik pertanyaan abang Kamu kan itu. ditanya balik sih, bro. Bukan begitu bang. Pertanyaan abang, Allah itu udah bilang maha kuasa. Saya Abang tanya, nanya jenis kelaminnya Yesus apa, bro? Jenis kelaminnya Yesus. Itu dia kemanusiaannya tadi. Apa? Laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, berarti Tuhanmu laki-laki. Itulah abang kan membalikan fakta kan. Jadi abang bilang. Kau sendiri yang ngomong. Abang gimana sih ngomong? Dia yang Kalau ngomong. Tuhan itu kan aku bilang Yesus dikenal Allah, jadi Allah itu sebagai manusia turun ke bumi. Yesus itu Tuhan nggak, bro? Dengar bang, tadi udah kujelaskan loh. Allah itu turun sendiri ke bumi. Saya nggak nanya itu. Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu siapa? Kutanya lo bang. Yesus itu anaknya Maria. Manusia atau bukan? Manusia. Ya manusia. Ya sudah. Berarti bukan Tuhan, Bang Andi. Manusia ini yang namanya Yesus itu Tuhanmu atau bukan? Tuhan Yesus itu sudah pernah dari tadi turun ke bumi jadi Oke. dari manusia. Oke, Tuhan Yesus itu laki-laki atau perempuan? Udah cukup. Tuhanmu Yesus itu laki-laki atau perempuan? Yesus yang tanya ya, laki-laki. Laki-laki. Laki-laki ini Tuhan atau bukan? Laki-laki ini Tuhan atau bukan? Laki-laki mana nih? Laki-laki Yesus. Oke, Bang. Ya Tuhan. Laki-laki Yesus. Nah, Tuhan. Jadi Tuhanmu laki-laki namanya Yesus. Ya udah Tuhan. Ya udah cukup. Lanjut ya. Ya. Terus yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Yang bunuh Tuhan siapa? Kenapa? Yang membunuh Tuhanmu siapa? Manusia. Manusia itu sendiri. Siapa yang menciptakan manusia itu? Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia, kemudian manusia ini membunuh penciptanya. Betul. Nyambung kan? Udah sakit ini Udah agak kasihan. puas abang dengan pertanyaan abang itu? Puas Pertanyaan saya anak-anak bang. itu. Puas saya. Puas bang. Lanjut. Iya bang. Lanjut. Puas bang. Puas-puasan, Makasih ya bang ya. Puas. Oke. Abang pinter Jos. Jadi Terakhir di bang, dalam terakhir diri bang Yesus pertanyaannya sebelum ada dialog Tuhan, terakhir, ya? terakhir. Panjaitan, bro, kamu waktu kecil pernah mengalami musibah nggak? Kenapa? Waktu kecil pernah mengalami musibah? Semua manusia selagi masih hidup di dunia ini pasti ada musibah. Kira-kira waktu pernah kecil jatuh sepeda kebentur kepala, gimana? Pernah nggak? Atau jatuh dari pohon? Udah kubilang setiap manusia pasti pernah mengalami itu. Oh, tapi kepala aman kan bang? Waktu kecil aman? Aman ya? Aman ya bang ya? Ya udah, makasih ya bang ya. Lanjut, Akang. Jujur dia. Ya, Bang Panjaitan. Tadi kita lanjutin yang tadi ya, kata Abang, Yesus dibaptis ya Bang, sama Yohanes. Ya kan? Ya. Doanya apa tuh Yohanes waktu ngebaptis Yesus? Kan udah aku bilang tadi, atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anaknya itu siapa namanya? Iya dia sendiri. Siapa dia itu? Yesus. Oh Yesus, berarti Yesus membaptis dirinya sendiri. Nah itu tadi pertanyaanku maunya sama abang. Mungkinkah? Nah, mengapa dia Taruh lu. Mungkinkah itu lagunya Stinky loh. Mungkinkah? Jangan nyanyi lagu. Itu dia tadi. Disitulah kita bahwa telak. Enggak bukan kita, Anda aja. Disitulah saya gitu. Disitulah bahwa telak. Dia sendiri yang tuntut. Jangan. Tuntutan dia. Tapi kan nggak nyanyi kalau gitu, nggak kena. Berarti Yohanes membaptis That's all. Tuhan. Ya Bang ya. Betul. Bahwa dia manusia di situ.
Yohanes membaptis Tuhan. Iya, Yesus itu sendiri dibaptis. Wih, keren. Yohanes membaptis dengan cara apa Yohanes membaptis Tuhan? Apakah dia membentangkan tangannya? Kan tidak. Gini. Kan tidak. Dia kan tidak menaruhkan kakinya. Yesus itu Oke. sendiri menyelamkan badannya. Nah, berarti hebat ya Yohanes membaptis Tuhan, membaptis Yesus. Nah, sekarang yang saya tanya, siapa yang membaptis Yohanes? Yang saya pertanyakan dari sama abang. Tadi pertanyaan abang, kan Yesus dibaptis, ya kan? Sudah? Sudah. Mengapa Yesus harus dibaptis? Kenapa? Nah, aku pertanyakan sama abang. Ya kenapa? Saya tanya ke Anda. Kan dia Tuhan. Kenapa harus dibaptis? Ya dia kan Tuhan. Kenapa harus dibaptis, Bang? Nah, kenapa? Enggak, aku mau bertanyakan sama Tuh, abang. kan saya yang bertanya. Dia kan Tuhan. Kenapa harus dibaptis, Bang? Tadi abang ada keluarkan bahasa loh. Aku lebih Kristen daripada abang. Abang bilang. Lu jawab Iya, aja kan itu. Panjaitan. Lu jawab gini, kalau kenapa Yesus dibaptis? Lu bilang aja suka-suka Tuhan. Mana lu? Bukan, tidak boleh begitu narasinya. Oh, Biar terus jelas. gimana? Itulah dia menandakan bahwa dia manusia turun ke bumi. Oh, berarti bukan Tuhan. Itulah kepribadian dia. Allah itu menjadi Iya, berarti manusia. bukan Tuhan. Maka Kan kata dibaptis Abang, dia. itulah dia manusia. Barusan dia menjadi manusia. Disitulah dia menandakan dia. Inilah aku. Berarti dia menandakan, kata Abang kan, itulah dia menandakan bahwa dia itu adalah manusia, oke? Bukan begitu. Abang tadi jangan ngomong gitu. potong-potong bahasaku dulu. Allah enggak. itu sendiri turun ke bumi supaya dia diketahui orang sebagai manusia turun ke bumi. Allah itu sendiri. Ketika Allah turun ke bumi, di surga ada siapa aja? Abang udah ku bilang tadi, kawan abang sendiri tadi menjawab. Abang percaya surga di mana? Diri saya sendiri. Iya, waktu Allah turun ke Ya, bumi. iya loh tadi. Iya, waktu Allah turun ke bumi, di surga ada siapa aja? Tadi bang, itu dia pertanyakan kawan abang loh. Makanya ku Iya, tanya. ini sekarang Sama saya yang kawan abang. bertanya. Ini sekarang saya yang bertanya. Ketika Allah turun ke dunia, di surga ada siapa aja? Ya Tuhan itu sendiri. Tuhan, Allah itu sendiri di surga. Iyalah. Yang di bumi siapa? Yang di bumi siapa? Yang mana ini? Kan Allah turun ke dunia, turun ke bumi. Ya kan? Iya. Yang ada di surga ada siapa di surga? Ya abang tahu surga di mana? Sekarang ku tanya dulu abang, surga di mana? Nggak tahu, saya Surga belum di pernah mana? ke surga. Ya sama. Makanya abang jangan tanya di mana surga. Allah turun ke bumi, surga siapa yang jaga kata abang? Oh, berarti Tuhan Anda nggak berada di surga kan? Abang tadi pertanyaan abang apa? Allah di bumi, tapi yang jaga surga siapa? Nah, itu. Kan itu pertanyaan abang kan? Sementara abang sendiri aja surga aja nggak tahu. Tahu, saya Gitu surga loh. tahu. Surga Kristen saya tahu. Tadi nggak tahu, sekarang tahu. Mana? Saya mendadak buktinya? tahu, Mana Bang. pilihan kita, Saya- bro. Iya, saya mendadak tahu ya, Bang. Saya mendadak tahu. Dapat Kita ilham. tahu ya, bisa gitu ya. Iya, Tapi keren kita kan? nggak Wah, tahu. mantap. Kalau gua kan Ya. mantap. Wih, pokoknya mantap, Bang. Bang, bang. Mantap. Ketika Allah turun ke dunia, di surga ada siapa, Bang? Surga itu di mana, bang? Di langit. Katakanku itu. Di langit, surga Kristen di langit. Ah, nggak ada Kristen bilang di langit. Ya, terus di mana surga Kristen? Hah? Terus di mana Di surga Allah itu Kristen? sendiri. Di Allah itu sendiri surga itu, bang. Oh, surga ada di dalam diri Allah. Iya. Ih, berarti lu kalau misalkan mati masuk ke surga, masuk ke dalam perut Allah. Bukan di perut. Allah menyediakan surga itu. Kita udah tahu memang surga itu di mana. Kan harus disediakan dia dulu. Kan lu tadi Kan ada bilang surga itu ada di dalam diri Allah sendiri. Nah, sekarang gua tanya, surga itu di dalam diri Bukan Allah itu dibilang di dalam kepala. diri. Benar bang ya. Bukan ada bahasa aku bilang dalam diri Allah. Ya Di udah, Allah sekarang itu, surga di mana? Surga di mana menurut surga Kristen? Allah itu sendiri. Di Allah itu sendiri. Di dalam diri Allah sendiri.
Di Allah itu sendiri, bukan di dalam diri Allah sendiri. Surga di Allah itu sendiri. Iya. Kayak mana sih bang? Surga di Allah sendiri bang? Nah, abang nggak ngerti kan? Itulah Enggak. makanya jangan mendikte Tuhan, karena Tuhan itu segala tahu, segala bisa. Tuhan itu tidak bisa kita dikte. Nah, itu dia. Oh berarti surga itu ada di Allah sendiri ya? Tuhan, di Tuhan. Mau di mana dia surga itu ya terserah dia, gitu loh. Di mana bang? Di kepalanya, di hidungnya, atau di telinganya bang beradanya? Terserah dia, Allah kok. Oh berarti di hidungnya ya bang? Mungkin. Oh surga di dalam hidung Allah. Bukan saya yang mengatakan itu, Anda mengatakan itu. Lu bilang tadi mungkin, gimana sih? Kan mungkin belum itu tentu bisa, tentu tidak. Jangan begitu loh narasi kita loh. Berarti surga di apa, surga Kristen itu ada di dalam Allah. Ya, bukan. Yang menciptakan surga siapa bang? Nanti kalau aku bilang dalam Allah, abang berikan lagi dalam perutnya lah, dalam apa enggak? Di Allah. Enggak, saya nggak bilang di dalam perutnya bang. Enggak. Tadi? Ya udah saya ralat. Nah itu. Nah kalau surga ada di dalam Allah, neraka ada di mana bang? Bukan di dalam Allah, di Allah itu sendiri. Iya surga di Allah Beda itu di dalamnya sendiri. sama Oke, di dalam. udah oke, saya okein bang. Nah sekarang saya tanya, neraka ada di mana? Neraka surga itu di Allah itu sendiri, karena Allah itu sendiri menghakimi kita. Oh, jadi di Bukan dalam kita Allah menghakimi itu Allah. ada surga dan neraka gitu ya bang? Betul. Bukan di dalam Allah, di Allah itu sendiri. Di Allah Bukan salah itu kata sendiri. ya. Di dalam sama di Allah itu sendiri beda. Sama di tangan kita sama di tangan orang beda, gitu Oh loh. berarti kayak gini, di tangan kanan surga, di tangan kiri neraka gitu ya bang? Bukan, maksud saya bahasa bang itu di dalam sama di dia beda. Di dia itu belum tentu di tangannya atau di kakinya atau di mana, belum tentu. Berarti surga itu ada di Yesus. Berarti surga itu ada di Yesus Ya. sendiri ya? Ya di Allah itu. Nah, ketika Yesus turun ke dunia, surga ada di mana? Ya di Allah itu sendiri. Oh berarti di bawah-bawah ya? Yesus disalib, ikut surga disalib. Yesus mati, ikut surga mati. Yesus tidur di perahu, ikut surga tidur di perahu gitu. Soalnya kan surga ada di dalam, ada di Yesus Iya. itu. Karena apa abang bisa berkata gitu? Keren, mantap. Apa abang bisa berkata gitu? Kenapa bang? Karena apa abang bisa berkata gitu? Karena pemikiran abang surga itu seperti tempat. Oh, terus surga Kan itu begitu. apa? Surga itu apa bang? Enggak, dengar dulu abang. Abang mengatakan begitu bahwa surga itu udah ada tempat. Kan Oh begitu. berarti surga itu bukan tempat ya bang? Bukan begitu. Dengar dulu bang. Surga itu di pikiran Tadi abang bukan sudah ada begitu, tempat. bukan begitu. Aduh, siapa yang dicibit dulu? Dengar dulu, makanya jangan diputus-putus dulu biar abang mengerti. Ya udah ngomong. Gue serius nih ngomong. Abang kan sudah berpikir surga itu sudah di tempat. Kan begitu. Makanya abang bilang ada surga dan neraka, abang bilang kan. Begitu kan? Sementara konsep Allah mungkin bukan begitu. Apa ada pernah orang ke neraka? Ada abang dengar orang ke surga? Ada bang. Maka abang bisa Saya pernah Maka bisa dengar abang- ada orang yang masuk ke surga. Saya pernah dengar bang. Siapa yang mengakui itu? Bible. Surga. Ya. Sudah bang. Kata Dia tahu Bible. langsung. Dengerin. Nah. Kata Bible, selain Yesus, Elia, Nabi Elia udah masuk duluan ke dalam surga. Kata Bible. Nah, berarti surga itu adalah sebuah tempat. Karena apa? Karena udah ada orang yang masuk duluan sebelum Yesus, yaitu Elia. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah masuk ke surga. Tidak pernah dia duduk bergandengan dengan Bapa di surga. Tidak pernah, Bang. Karena apa? Yesus lupa membawa kunci surga, ketinggalan di Petrus. Dari mana bang tahu Yesus nggak naik ke surga? Dari Bible. Bible itu sendiri mengatakan pada hari Bible itu ketiga, sendiri mengatakan orang bahwa akan naik. kunci surga itu Naik ke ketinggalan surga. di Petrus, Bang. Bible loh mengatakan. Berarti Yesus itu bukan berada di dalam surga, tapi di halaman surga.
lagi main gaplek. Bang, di Bible itu sendiri berkata naik ke surga. Yesus naik ke surga, berarti surga itu bukan di Bapa, bukan di Allah, karena Yesus sendiri naik ke surga. Ya memang Yesus ke surga itu, Allah itu yang surga. Oh, Allah itu yang surga. Jadi orang-orang melihat Yesus naik ke surga gitu. Makanya dia berani berkata, tidak Betul ada nggak? sampai kepada Allah. Tidak Siapa ada yang sampai kepada Bapa. siapa yang melihat Yesus naik ke surga? Siapa yang melihat Yesus naik ke surga? Murid-muridnya semua dengan Murid-muridnya ngelihat Yesus naik ke surga, oke? Berarti surga Anda cebol, bisa kelihatan dari bawah. bukan naik kan? Kan kelihatan surganya. Iya naik, kan naik. Ya berarti surga Anda cebol, bisa kelihatan dari bawah. Kan pas naiknya. Jarak bumi dengan surga berapa meter, Bang? Jarak bumi dengan surga berapa meter? Tadi omonganku dari awal apa, Bang? Surga itu pada Allah sendiri. Oh, berarti Tidak ada murid-murid itu sama berarti murid-murid ngelihat Yesus naik ke Allah, gitu. Udah, ada tafsiran apa? Salah ya? Tafsirkannya. Oh, salah. Nah, udah tafsiran apa, Bang? Iya ya. Berarti surga itu bukan di Allah ya. Abang muter-muter bahasa, Bang. Kok muter-muter? Kan Anda bilang tadi surga itu ada di Allah, bener nggak? Betul nggak? Kok macet, Bang? Enggak. Abang sendiri tadi yang bilang. Di situ aja. Iya, berarti Abang kan tadi bilang Surga itu di Allah titik. surga di Allah titik. Udah gue ikutin, iya gue iyain. Surga di Allah. Berarti Yesus naik ke Allah, gitu ya? Allah itu siapa? Surga. Allah itu siapa? Surga. Itulah, Bang. Makanya Loh, kan kata Abang surga itu ada di Allah. Jangan muter-muter, jangan muter-muter. Enggak, saya kasih muter-muter, Bang. Saya diem dari tadi. Udah aku bilang, Allah itu turun sendiri ke bumi menjadi manusia. Allah turun sendiri ke bumi menjadi manusia. Ke bumi. Oke, kita ikutin, Bang. Allah turun ke bumi menjadi manusia. Nah, surganya ikut turun nggak ke bumi? Udah aku bilang, surga itu ada pada Allah. Ya berarti surga ikut ke bumi. Ya berarti surga ikut ke bumi. Ada pada Allah. Ya kalau surga ada pada Allah, berarti surga turun ke bumi. Pusing kan? Bukan pusing aku. Bahasa aku nggak belit. Kan surga ada di Allah. Allah itu surga. Allah itu tempat surga. Berarti surga turun ke bumi dong kalau kayak gitu. Iya, sepakat ya, Bang. Iya, betul. Sepakat kan surga turun ke bumi. Iya. Ngapain aja surga di bumi kegiatannya? Ngapain aja kegiatan surga di bumi? Untuk meyakinkan Abang bahwa Yesus itu Allah. Dibawa-bawa sama Allah itu surganya ke bumi. Meyakinkan kerjanya tadi Abang bilang. Meyakinkan Abang supaya percaya kepada Yesus Kristus bahwa itu Nih, Allah. dengerin Bang. Sudah. Ngapain? Allah turun ke bumi membawa surga sama neraka, ngapain? Buat apa? Biar kenal. Biar tahu. Loh, emang surga memperkenalkan diri ke manusia? Iya, betul. Mengenalkan diri dia. Dengan cara apa memperkenalkan dirinya? Dengan cara apa memperkenalkan dirinya? Hei, saya surga. Kamu sini dong. Saya surga. Kata neraka. Mending kesini, gue neraka. Gitu. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Betul kayak gitu. Pandai, Bang. Pandai. Good. Mantap, nih. Dia mantap analisanya. Mantap analisa, Bang ya. Ngeri. Pantas kau jadi Kristen. Keren. Iyalah, aku jadi Kristen. Kenapa? Saya yakin Tuhan Yesus Kristus Allah Maha Kuasa. Itu keyakinan saya. Nah, surganya Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Surganya Maha Kuasa. Bisa membuat apa aja itu surga? Bisa. Iya, bisa bikin apa aja itu surga? Iya, apa yang nggak bisa dibuat Allah? Bisa bikin apa aja? Allah itu bisa buat apa aja.
Bisa bikin celengan semar nggak? Bisa, apapun bisa. Bisa bikin Kristen punah nggak di dunia? Bisa, apapun. Wih, mantap, Bisa keren. dipunah. Seluruh dunia ini bisa dipunahkan. Nanti turun lagi ke dunia nggak Allah itu? Turun. Kapan? Ada kok di Wahyu itu tertulis. Ya, kapan? Ada. Dia akan turun kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Nah, oke. Nah, Berarti itu ada. ya nanti Allah turun lagi ke dunia ya untuk Untuk yang kedua menghakimi. kalinya. Ya, kedua kalinya Orang untuk yang hidup dan menghakimi mati. orang yang mati. Itu pas Orang begitu yang hidup turun. dan yang mati. Bukan Iya, orang yang hidup aja, dan orang udah hidup mati. dan- Iya, iya, iya bang, iya bang. Nah, saat turun ke dunia 2 kali, yang kedua kali surga sama nerakanya diajak main lagi nggak ke dunia? Menurut abang bagaimana? Ya nggak tahu gua. Itu, makanya abang analisa sendiri. Abang analisa sendiri. Nggak mau analisa gua. Jadi kenapa ungkapan kayak gitu bahasa abang? Berarti kan abang analisa sendiri, ngadi-ngadi sendiri. Loh, kok ngadi-ngadi kan kata Anda tadi waktu Tidak ada pertama. kukatakan, tidak ada kukatakan begitu. Lu Kukatakan ngatain gitu tadi, dari awal Bre. kita kukatakan, Bre, surga lu itu tadi ada pada ngatain Allah, gitu. ada pada Waktu Allah. Allah turun ke dunia, surga sama neraka itu dibawa ke dunia jalan-jalan. Lu tadi ngatain gitu loh. Nggak ada ku bilang begitu, abang menjelaskan begitu. Yang ku bilang surga sama neraka itu ada pada Allah. Nah, Bukan berarti ku bilang. waktu Allah turun ke dunia, surga sama neraka itu ikut karena ada pada diri Allah. Ada pada Allah, bukan diri Allah. Ya, Pada ada Allah. pada Allah. Berarti waktu Allah turun ke dunia, surga sama neraka ikut. Sudah ku bilang dari tadi sama abang. Abang kan mendedikasikan surga sama neraka itu kan tempat. Iya. Sudah. Udah. Abang pergi berkunjung ke rumah orang. Ini secara logikanya. Abang berkunjung sama orang. Apa abang bawa rumah abang? Enggak. Apa abang bawa? Apa abang semua itu entah genteng abang, jendela abang Enggak. itu? Enggak. Isu. Ada kerjaan, kenapa? Ngapain gua nyunyuhin rumah? Iya, nggak ada kerjaan itu. Oh, berarti waktu Allah turun ke dunia, surganya nggak Surga diajak. tinggal, surga tinggal, neraka tinggal Ditinggal. gitu. Nggak diajak kan? Itu bang, ku bilang nanti terlalu apa ya? Itu pertanyaan anak-anak bang. Iya, anak-anak. Iya. Iya. Ya Kami berarti. itu kayak makan lollipop. Iya, oke Kita bang, makan oke bang. lollipop. Oke udah. bang. Abang makan permennya atau tangkainya. Kayak keras ya lunas, boy. Gini bang, waktu Allah turun ke dunia, surga ikut gak bang? Udah ku bilang, abang pergi keluar rumah abang bawa nggak bang? Enggak. Ya sudah. Oh, berarti waktu Allah turun ke dunia, surga ditinggalkan gitu. Menurut abang gimana? Siap belagu, gua yang ditanya Malik nanya. Ya makanya itu pertanyaan abang kayak pertanyaan anak-anak. Udah dibilang Allah itu maha kuasa. Waktu katanya. Allah turun ke dunia, waktu Yesus turun ke dunia, surga diajak gak bang? Surga itu apa bang? Apakah dia benda mati, benda hidup? Makanya Dia abang bilang benda- diajak. Dia makhluk, dia benda hidup. Benda Bang. itu. Dia makhluk hidup bang. Makhluk hidup ya? Menyerupai apa bang? Menyerupai surga. Surga itu menyerupai apa? Menyerupai surga. Iya apa? Ya surga. Iya apa? Surga itu apa? Bentuknya bagaimana? Bentuknya surga, kayak surga. Tanah kah? Rumput kah? Ya pokoknya kayak surga aja. Itulah bang. Makanya bilang itulah pertanyaan- kamu. pertanyaan anak-anak. Anak SD pun tahu bilang begitu. Menurut kau surga itu apa? Menurut kau surga itu? Surga itu kelakuan kita. Surga itu kelakuan kita. Oke, ini keren nih. Ini menurut Kristen ya? Menurut Kristen ya? Bukan menurut Kristen. Kan menurut aku tadi abang tanya. Bukan menurut Kristen. Menurut aku kan. Oh ya udah, saya tanya. Menurut Kristen, menurut Kristen surga itu apa?
Kabur aja. Blon, si Blon kabur. Aduh, udah sebelah gue ngotot baru kokok sih ya. Kayak ngorong. Ya Allah, kabur dengan sendirinya. Aduh, ampun. Aduh. Ada orang yang kayak gini ya. Ya ampun, Gusti Agung, Allahu Akbar. Semoga diterima segala amal ibadahnya ya. Dasar si belegung, si antahot, para kokok. Aduh, lo deket kau si budak sesuai kuluna. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini kayaknya udah pada tidur nih orang-orang. Bang Koresuy. Ini penggembala Muslim apa Kristen penggembala? Penggembala. Halo penggembala. Gak ada suara dia. Kasihan nih. Kasihan banget nih. Yakin ini mau kasihan. Kayak gitu ya mereka, ternyata gitu ya. Pantas banyak yang mualaf ya guys. Ternyata mereka itu pemahaman tentang ajarannya ya seperti itu ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Franky. Bang Franky. Halo, halo. Ya, halo Bang Franky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bang, telat kali bang. Aku tadi mau masuk tuh bang, ngelawan Panjaitan yang goblok itu. Enggak bang, biarin dia dengan ajarannya dan dia dengan pemahamannya, nggak apa-apa. Kita hanya bisa ingin meluruskan aja, meluruskan akalnya, ingin kalau boleh mengembalikan akal. Saran bang, saran bang. Saya juga mualaf bang, saran-saran. Iya, iya. Harusnya sih debat ini lebih bermartabat aja sih. Karena kalau kita ceng-cengin kayak begitu terus tuh nggak bakal banyak oten-oten yang mualaf bang. Itu menurut saya ya. Tapi kalau Harusnya menurut tadi Anda cara menghadapi orang yang seperti itu harus gimana bang? Kita harus tetap bawa ayat bang. Kita harus bawa dalil. Kita harus laga dalil gitu aja bang. Jadi Tadi udah bertaburan bang, udah bertaburan dari awal sama Bunda Rahma, sama Bang Kaisar, sama Bang Handi. Tetap kayak gitu. Iya. tetap kita berpegangan ke dalil aja sih bang, karena maaf ya, saya kan juga mualaf ya, saya juga sadarnya itu nggak diceng-cengin. Jadi kita sebagai muslim yang lebih humanis, lebih mendekatkan diri kita ke oten-oten yang begitu deh. Jadi harusnya bisa kita lawan dengan ayat-ayat Lukas 6 ayat 12. Itu jelas kok, Yesus itu berdoa kok kepada Allah gitu. Iya, itu udah disampaikan kan tadi. Jelas banget loh. Iya. Jadi begitu aja sih bang. Kalau misalnya kita ceng-cengin terus tuh, ini forum kayak debat kusir nggak sih gitu? Ayo nanti abang jadi narasumber ya ngadapin ya. Kalau boleh tahu live-nya jam berapa aja sih bang? Nggak tentu bang. Oh nggak tentu ya. Cuma tadi greget aja sih ngeliatnya. Tapi ya kita nggak boleh ngeledekin terus gitu. Karena kita tujuannya kan kemarin itu buat live Franky. Iya. Iya. Udah nggak apa-apa. Ini jam-jam hiburan lah. Kalau kita kan mulai dari sore, di bawah juga butuh hiburan. Untung ada yang ODGJ gitu lah. Sama aja aku pun mualafnya aku, cuman aku udah lama gitu lah aku. Kita butuh hiburan. Kalau kayak dia itu nggak masuk lah aku, nggak masuk ke situ. Mau ayat satu Bible pun diucapin nggak masuk. Udah, jadi buat hiburan aja itu tadi gitu loh. Biar penonton di bawah terhibur gitu loh. Iya, karena kita sudah puluhan tahun di sini, puluhan tahun sudah paham kita karakter manusia gitu loh.
Ada Paham, sebagian yang butuh edukasi, kita edukasi. Tapi kalau kayak dia gitu, jadikan hiburan gitu. Ya paham Le. Tapi di sini ini kan live ini tuh saya juga lihat ada di Facebook, ada di TikTok. Itu kalau menurut saya sih sayang banget ya live ini besar harus rusak dengan yang begitu-begituan sih. Menurut Gak ada saya. yang rusak, Le. Malah kalau kayak gini dia malah senang gitu loh. Kita nggak ngantuk gitu loh. Selamat pagi. Pagi. Nasihat saudaraku. Oke, Vano. Lanjut. Kapan semalam, Bang? Bang Vano, kapan semalam? Tapi gini ya, Bang Prengki, biar sama-sama enak, biar sama-sama nggak rusak ya Bang ya. Saya punya prinsip dan saya punya pendirian, dan ini juga room saya, dan saya tahu kapan waktunya kita untuk hiburan dan kapan waktunya kita untuk mengedukasi teman-teman yang ada di bawah, di Facebook dan di YouTube. Semua orang yang ada di YouTube, di Facebook dan di sini kayaknya udah pada tahu ya Bang. Soalnya kita bukan setahun 2 tahun ya bergelut di bidang ini ya Bang Prengki ya. Mohon maaf ya, Bang Prengki kan tadi katanya mualaf. Mohon maaf, kita bukan nggak ada maksud untuk mengolok-ngolok, nggak ada maksud untuk ceng-cengin, nggak ada maksud untuk apa-apa ya Bang. Tapi insya Allah serahkan kepada kita. Insya Allah lab ini nggak bakal rusak Bang. Insya Allah saya jamin Bang. Insya Allah. Soalnya bukan sekali 2 kali Bang Handi, Bang Juma dan semuanya melakukan hal seperti ini ya Bang ya. Tanya aja kepada teman-teman, setuju nggak dengan pola yang tadi saya terapkan, Bang Handi terapkan, setuju nggak? Tinggal Abang tanya aja kepada netizen yang ada di sini atau ada di YouTube. Nah, kalau misalkan menurut Bang Prengki ini menjadi rusak, alangkah baiknya Bang Prengki nggak usah nonton di sini, pindah dulu Komal ke yang mengedukasi, ke yang lebih bermartabat, lebih terhormat roomnya gitu loh Bang. Itu lebih bagus Bang, daripada nanti kita di sini timbul perpecahan. Iya. Enggak. Kalau menurut saya Bang, Bang Prengki kan punya penilaian. Sih Bang. Iya Bang Prengki kan punya penilaian. Gimana Bang? Iya Bang Prengki kan punya penilaian terhadap room ini. Nah sama, saya juga punya penilaian Bang, sama. Oke. Jadi gini, Bang Prengki, kenapa saya Bang Prengki, ucapkan Bang begitu? Prengki. Saya Bang kan, Prengki, Bang Prengki. Iya. Bang Prengki, gini. Kami terima saran Abang, tapi mungkin Abang bukan merendahkan ilmu Abang ya. Mungkin Abang baru masuk di dunia pertiktokan ini. Kita itu yang namanya debater itu sudah mengetahui karakter orang. Ini mau diajak kemana pun kita sudah tahu. Mau dimasukkan ke dalam room, mau ditenggelamkan ke dalam sungai Siak, kita sudah tahu gitu loh. Contoh, kalau yang beredukasi berarti dia bernarasinya dengan penuh dalil, data, enak berdiskusinya. Tapi kalau kayak dia tadi, data sudah kita terangkan, dalil sudah kita narasikan, dia juga tetap ngotot. Oh, ini kita tuju kemana? Ke hiburan, begitu Bang Prengki. Jadi di sini, debater ini bukan soal yang namanya oh nanti jatuh harga diri, enggak. Kita punya strategi di sini. Di waktu bertahan, di waktu menyerang, di counter attack. Dengar dulu Bang gitu. Jadi Abang jangan melihat, kalau Abang mau melihat ini, lihat dari pagi. Lihat dari pagi sampai ketemu pagi. Nah, begitu. Jadi begini, Saran-saran kalian, saran Abang Bang Prengki itu kami terima, cuman begitu. Iya, Jangan sebentar pernah menilai gitu, karena Abang belum tahu karakter manusia di sini, di TikTok raya ini gitu. Oke. Itu aku ngerti. Untuk host atau yang lain juga saya masih asing ya. Saya cuma lebih familiar tuh ke Bang Zuma ya. Hampir 1 tahun ini sih saya ngeliatin terus tuh live-nya dia di Facebook, di YouTube. Oh, tapi saya asing buat Bang. Saya ya, iya asing jujur. Oh iya, nggak apa-apa Bang. Nah jujur, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena saya emang Yang ingin berindomisasi untuk perjalanan kita ke Probolinggo 19 Januari dalam rangka API merayakan ulang tahun pesantrennya Ustadz Wafi, silahkan infaknya bisa ke rekening Apologet Islam Indonesia.
Oke, baik yang di YouTube maupun yang di TikTok. Lanjut. Berarti tapi kalau Bang untuk saya Franky ini baru ya pribadi, masuk ke room ini ya Bang? baru bang. Tapi gini, buat saya ada tekanan tertentu ya dalam pikiran saya karena saya mualaf. Saya pingin loh bawa keluarga saya. Jadi saya ngikutin Bang Zuma ya terutama ya. Itu cukup lama buat tahu dalil-dalil apa ya kira-kira yang mungkin bisa ngenyelamatin keluarga saya, khususnya begitu sih Bang. Amin. Makanya saya bilang tadi, saya tuh butuhnya belajar tuh dari dalil-dalil yang selama ini tuh Bang Zuma tuh saya keren banget sumpah. Saya tuh fans banget sama nih orang. Iya. Nah itu yang saya tunggu-tunggu setiap Bang Zuma ngobrol, setiap dia ngasih. Kira-kira tiap hari Bang Zuma ngobrolnya di mana Bang? Saya ngikutin dari Facebook, dari YouTube terus sih Bang. Di mana tuh, di rumah mana Bang? Karena kenapa? Di rumah mana Bang? Di channelnya Bang Zuma. Enggak, di TikToknya di rumah mana? Beberapa hostnya saya nggak kenalin ya. Oh. Karena saya TikTok nih baru daftar nih, sorry, baru hari ini saya daftar karena tadi kan itu kan yang ngomel-ngomel tuh Panjaitan, loh saya gondek-gedek banget karena juga saya Panjaitan, tapi nggak goblok gitu, maksud saya gitu sih. Nggak usah. Biasanya saya ketemu oten-oten yang lain Enak sih ya. bawa marga, jangan bawa marga, jangan banyak marga. Iya sih. Makanya saya tuh pengen banyak belajar sih sebenarnya, terutama dari Bang Zuma. Kalau abang pengen Itu, belajar, makanya saya pengen banyak-banyak gini. memahami dalil-dalil tertentu yang buat menyelamatkan keluarga saya gitu. Bang Franky, kalau abang pengen bawa keluarga abang menonton, belajar gitu, jadi ada sesi-sesi. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan itu berlangsung yang bikin kita ngakak ya, karena memang Kristen ini kadang-kadang ya apa namanya sok pintar gitu. Nah ini terakhir ya, ada seorang entah Kristen entah Muslim tak tahu ya, menasehati para apologen Muslim. Jadi hanya itu membahayakan katanya. Nah dari situlah mungkin dia tidak pernah menonton perdebatan ya, sampai sok-sok menasehati yang pada harinya yang dipermalukan ya, sok-sok menasehati. Karena perdebatan itu memang sudah ada dari zaman dahulu kala, bahkan Yesus sendiri berdebat dengan orang-orang ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, tapi banyak dari mereka tidak fahami itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irif Desani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير